Di dunia olahraga, kita sering menyaksikan kisah tentang seseorang yang lahir dengan bakat luar biasa, tumbuh di fasilitas terbaik, lalu berkembang menjadi seorang juara. Namun, perjalanan hidup Islam Makhachev tidak mengikuti pola tersebut. Kisahnya bukan tentang kemewahan, bukan pula tentang seseorang yang sejak kecil telah diprediksi akan menjadi bintang dunia. Sebaliknya, ini adalah kisah mengenai seorang anak laki-laki yang tumbuh di sebuah desa kecil di pegunungan Dagestan, tempat kehidupan berjalan dengan sederhana, keras, dan penuh disiplin. Sebuah tempat yang mengajarkan bahwa kehormatan lebih berharga daripada kekayaan, kerja keras lebih penting daripada pujian, dan kesabaran adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari tempat terpencil itulah, lahir seorang pria yang kelak berdiri di puncak organisasi MMA terbesar di dunia. Namun, sebelum dunia mengenalnya sebagai juara UFC 2 divisi, sebelum namanya memenuhi arena-arena terbesar di dunia, dan sebelum jutaan orang meneriakkan namanya setiap kali memasuki oktagon, Islam Makhachev hanyalah seorang anak desa yang memiliki mimpi besar dan keyakinan yang jauh lebih besar. Ada satu kalimat yang hingga hari ini selalu menggambarkan siapa dirinya. Saya selalu memohon kepada Allah, tetapi Dia selalu memberikan lebih dari yang saya minta. Alhamdulillah. Kalimat itu bukan sekedar ungkapan rasa syukur setelah meraih kesuksesan. Kalimat itu adalah ringkasan dari seluruh perjalanan hidupnya. Sebuah perjalanan yang dipenuhi pengorbanan, kegagalan, kesabaran, dan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan tulus akan menemukan jalannya sendiri. Saat ini, dunia mengenal Islam Makhachev sebagai salah satu petarung terbaik dalam sejarah UFC. Ia berhasil menguasai divisi ringan, mempertahankan gelarnya melawan para penantang terbaik dunia, lalu mencatatkan sejarah menjadi juara di 2 divisi berbeda. Sebuah pencapaian yang hanya mampu diraih oleh segelintir petarung sepanjang organisasi tersebut. Ia menaklukkan nama-nama besar yang sebelumnya dianggap hampir mustahil untuk dikalahkan. Alexander Volkanovski, Charles Oliveira, Dustin Poirier, dan masih banyak lagi petarung elit yang akhirnya harus mengakui keunggulannya. Di luar arena, kehidupannya pun berubah secara drastis. Kontrak bernilai jutaan dolar datang silih berganti. Bonus pertandingan terus mengalir. Popularitasnya menjangkau hampir seluruh penjuru dunia. Ia memiliki segala sesuatu yang diimpikan banyak atlet profesional. Namun, justru ketika seluruh dunia menawarkan kemewahan, Islam memilih kembali ke tempat asalnya. Ia kembali ke Dagestan. Ia menghabiskan waktunya di peternakan, merawat kuda, memberi makan domba, menghabiskan waktu bersama keluarga. Tidak ada pesta mewah, tidak ada koleksi mobil bernilai fantastis yang dipamerkan di media sosial, tidak ada kehidupan glamor yang sering menjadi simbol kesuksesan para atlet modern. Pilihan hidupnya membuat banyak orang bertanya, mengapa seseorang yang memiliki segalanya justru memilih hidup sesederhana itu? Jawabannya ternyata tidak dimulai ketika ia menjadi juara dunia. Jawaban itu telah terbentuk sejak masa kecilnya. Islam Ramazanovich Makhachev lahir pada 27 Oktober 1991 di Makhachkala, ibu kota Republik Dagestan, Rusia. Namun, kota itu bukanlah tempat yang membentuk dirinya. Masa kecil Islam justru dihabiskan di Burshi, sebuah desa kecil yang terletak di kawasan pegunungan Dagestan. Di sanalah seluruh nilai kehidupan yang ia pegang hingga hari ini mulai ditanamkan. Burshi bukanlah desa yang dipenuhi gedung-gedung modern, jauh dari pusat bisnis, jauh dari kemewahan. Bahkan bagi sebagian besar masyarakat dunia, nama desa itu mungkin belum pernah terdengar. Namun, di balik kesederhanaannya, Burshi menyimpan budaya yang telah melahirkan banyak atlet tangguh. Di sana, kehidupan dimulai sejak matahari terbit. Anak-anak membantu orang tua, para pria bekerja keras demi keluarga. Masyarakat hidup dalam ikatan yang erat. Semua orang saling mengenal, semua orang saling menjaga,
Dan semua orang memahami bahwa nama baik keluarga merupakan sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara. Ayah Islam bekerja sebagai sopir truk. Selain itu, ia juga bertani untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ibunya mengelola kafe kecil di rumah mereka. Mereka bukan keluarga kaya, tidak ada rumah megah, tidak ada kendaraan mewah, tidak ada kehidupan yang penuh kemudahan. Namun, Islam tidak pernah merasa kekurangan, karena sejak kecil ia diajarkan bahwa kekayaan bukan ukuran kebahagiaan. Yang jauh lebih penting adalah memiliki kehormatan, keimanan, dan kemauan untuk bekerja keras. Di Dagestan, anak laki-laki tidak dibesarkan untuk mencari perhatian. Mereka dibesarkan untuk menjadi pelindung keluarga. Mereka diajarkan menghormati orang yang lebih tua, mengendalikan emosi, menepati janji, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang mereka lakukan. Budaya itulah yang perlahan membentuk kepribadian Islam. Ia tumbuh menjadi anak yang pendiam, tidak banyak berbicara, lebih senang bekerja daripada mencari pujian. Sifat yang kelak tetap melekat bahkan ketika dirinya telah menjadi salah satu atlet paling terkenal di dunia. Sejak usia 7 tahun, Islam mulai mengenal dunia bela diri. Olahraga pertamanya adalah taekwondo. Dari sana, ia belajar mengenai disiplin, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Tidak lama kemudian, ia mulai mempelajari sanda, sebuah seni bela diri yang memadukan pukulan, tendangan, serta teknik bantingan. Namun, olahraga yang benar-benar mengubah hidupnya adalah gulat gaya bebas. Di Dagestan, gulat bukan sekedar olahraga. Gulat adalah bagian dari budaya. Hampir setiap anak laki-laki mengenal olahraga ini sejak usia dini. Di sanalah mereka belajar menghadapi rasa sakit, belajar menerima kekalahan, dan belajar bangkit setelah terjatuh. Bagi masyarakat Dagestan, kemenangan bukan hanya tentang menjadi lebih kuat daripada lawan. Kemenangan adalah tentang mengalahkan rasa malas, rasa takut, dan ego dalam diri sendiri. Tanpa disadari, pelajaran sederhana itu mulai membangun fondasi mental Islam Makhachev, sebuah fondasi yang kelak membuatnya mampu bertahan menghadapi tekanan terbesar dalam kariernya. Namun, ada satu peristiwa yang benar-benar mengubah arah hidupnya. Peristiwa itu datang dari seorang sahabat masa kecilnya, seorang anak laki-laki yang setiap hari berlatih bersamanya. Namanya adalah Khabib Nurmagomedov. Ketika Islam melihat Khabib mulai menapaki dunia MMA profesional, ia menyadari bahwa mimpi yang sebelumnya tampak mustahil ternyata benar-benar bisa diwujudkan. Jika sahabatnya mampu melangkah sejauh itu, mengapa dirinya tidak? Pertanyaan sederhana tersebut mengubah seluruh arah hidup Islam Makhachev. Keputusan untuk mengikuti jejak Khabib membawanya bertemu dengan sosok yang akan menjadi guru, ayah kedua sekaligus arsitek di balik lahirnya salah satu petarung terbaik dalam sejarah UFC. Namanya adalah Abdulmanap Nurmagomedov. Dan sejak hari pertama memasuki ruang latihan milik Abdulmanap, kehidupan Islam Makhachev tidak akan pernah sama lagi. Bagian 2. Tempaan Abdulmanap dan jalan panjang menuju UFC. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa bakat dapat membuka pintu menuju kesuksesan, tetapi hanya karakter yang mampu membuat seseorang bertahan di puncak. Dalam perjalanan hidup Islam Makhachev, sosok yang paling berperan membentuk karakter tersebut adalah Abdulmanap Nurmagomedov. Banyak orang mengenal Abdulmanap sebagai ayah dari Khabib Nurmagomedov. Namun bagi para atlet Dagestan, ia jauh lebih dari sekedar seorang ayah atau pelatih. Ia adalah seorang pendidik, pembangun karakter, sekaligus pemimpin yang menciptakan sebuah sistem latihan yang kemudian melahirkan banyak juara dunia. Ketika Islam Makhachev pertama kali bergabung ke dalam timnya, ia masih seorang remaja yang penuh semangat. Ia memiliki kemampuan fisik yang baik, teknik gulat yang menjanjikan, dan kemauan untuk bekerja keras. Namun Abdulmanap melihat sesuatu yang lebih besar daripada sekedar potensi bertarung. Ia melihat seorang anak muda yang memiliki disiplin, kesabaran, dan kerendahan hati,
3 kualitas yang menurutnya jauh lebih penting daripada bakat alami. Sejak hari pertama, latihan di bawah Abdul Manap bukanlah sesuatu yang mudah. Tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada latihan yang disesuaikan demi kenyamanan atlet. Semua orang diperlakukan sama. Mereka harus bangun lebih pagi daripada kebanyakan orang, berlatih ketika tubuh masih lelah, berlatih lagi ketika otot mulai terasa nyeri, dan kembali berlatih ketika orang lain memilih beristirahat. Bagi Abdul Manap, rasa lelah bukan alasan untuk berhenti. Justru di saat tubuh ingin menyerah, karakter seorang petarung mulai terbentuk. Islam menjalani semua proses itu tanpa pernah mengeluh. Ia bukan atlet yang paling banyak berbicara di ruang latihan. Ia juga bukan sosok yang gemar mencari perhatian. Sebaliknya, ia dikenal sebagai orang yang selalu datang tepat waktu, mendengarkan setiap instruksi, lalu bekerja tanpa banyak bicara. Sikap inilah yang membuat Abdul Manap semakin yakin bahwa Islam memiliki masa depan besar. Di ruang latihan sederhana itu, Islam tidak hanya berlatih bersama Habib Nurmagomedov, ia juga tumbuh bersamanya. Hubungan mereka jauh melampaui rekan tim. Mereka adalah sahabat sejak kecil. Mereka saling mendorong untuk berkembang, saling mengingatkan ketika melakukan kesalahan, dan saling membantu melewati masa-masa sulit. Setiap sesi latihan berubah menjadi kompetisi kecil. Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih disiplin, siapa yang mampu bertahan paling lama. Persaingan sehat itu membuat kemampuan keduanya berkembang dengan sangat cepat. Namun ada satu hal yang selalu ditanamkan Abdul Manap kepada seluruh muridnya. Jangan pernah merasa puas. Baginya, kemenangan hari ini tidak menjamin kemenangan esok hari. Setiap keberhasilan hanyalah awal dari tantangan berikutnya. Karena itulah, meskipun berhasil memenangkan berbagai turnamen amatir, Islam tidak pernah diizinkan merasa dirinya sudah hebat. Setelah latihan selesai, Abdul Manap justru lebih sering menunjukkan kesalahan-kesalahan kecil yang masih harus diperbaiki. Cara itulah yang membentuk Islam menjadi petarung yang selalu ingin berkembang. Ia tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti memperbaiki teknik, dan tidak pernah berhenti mengevaluasi dirinya sendiri. Memasuki usia dewasa, Islam mulai bermimpi menjadi petarung profesional. Namun mimpi itu datang bersama kenyataan yang tidak mudah. Keluarganya bukan keluarga kaya. Biaya latihan, perjalanan menuju kompetisi, perlengkapan olahraga, hingga kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi dengan usaha sendiri. Disinilah perjuangan sebenarnya dimulai. Untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup, Islam bekerja sebagai petugas keamanan. Pada siang atau malam hari, ia menjalankan pekerjaannya. Di sela-sela waktu yang tersedia, ia berlatih sekeras mungkin, kemudian kembali bekerja. Rutinitas itu berlangsung berulang kali, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tidak banyak orang mengetahui fase kehidupan ini. Ketika dunia kini melihat Islam sebagai atlet yang memperoleh bayaran miliaran dolar, sedikit yang menyadari bahwa dahulu ia pernah berdiri berjam-jam menjaga keamanan hanya agar tetap mampu membayar kebutuhan hidup sambil mengejar mimpinya. Ada satu kisah yang sering dikenang oleh orang-orang terdekatnya. Atasan Islam mengetahui bahwa pegawainya memiliki mimpi besar di dunia olahraga. Alih-alih menghalangi, ia justru memberikan dukungan. Islam diperbolehkan mengikuti berbagai turnamen. Bahkan ketika harus meninggalkan pekerjaan untuk bertanding, gajinya tetap dibayarkan. Bantuan sederhana itu mungkin terlihat kecil. Namun bagi Islam, dukungan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa ia mampu terus melangkah ketika banyak orang lain mungkin sudah menyerah. Di saat yang sama, Islam juga menempuh pendidikan di Dagestan State University. Menyeimbangkan kuliah, pekerjaan, dan latihan bukanlah hal yang mudah. Ada hari-hari ketika tubuhnya benar-benar kelelahan. Namun ia tidak pernah mempertimbangkan untuk berhenti. Karena sejak kecil, ia telah diajarkan bahwa tidak ada keberhasilan yang datang tanpa pengorbanan. Setiap pagi yang dimulai lebih awal, setiap latihan tambahan, setiap tetes keringat, semuanya adalah investasi bagi masa depan yang bahkan belum tentu akan datang.
Tetapi Islam tetap percaya. Kepercayaan itulah yang membuatnya terus bertahan. Pada tahun 2010, Islam akhirnya memulai karir profesional di dunia MMA. Ia tampil di berbagai organisasi regional. Dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, namanya mulai dikenal sebagai petarung dengan kemampuan gulat yang sangat sulit dihentikan. Namun yang paling menarik perhatian pencari bakat bukan hanya kemampuannya menjatuhkan lawan, melainkan kecerdasannya ketika bertarung. Islam selalu terlihat tenang. Ia tidak terburu-buru mencari penyelesaian. Ia mampu membaca ritme lawan, menunggu momen yang tepat, lalu mengambil alih kendali pertarungan dengan efisiensi yang luar biasa. Performa demi performa mulai menarik perhatian UFC. Organisasi MMA terbesar di dunia itu akhirnya memberikan kesempatan yang selama ini diimpikannya. Pada tahun 2015, Islam Makhachev resmi menandatangani kontrak dengan UFC. Bagi banyak petarung, momen tersebut merupakan garis akhir dari perjalanan panjang. Namun bagi Islam, itu justru menjadi garis awal. Ia tahu bahwa tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Ia akan menghadapi petarung-petarung terbaik di dunia. Kesalahan sekecil apapun dapat mengakhiri seluruh mimpinya. Tetapi setelah bertahun-tahun ditempa oleh kehidupan keras di Dagestan, latihan tanpa henti bersama Abdul Manap, dan perjuangan bekerja untuk membiayai mimpinya, tidak ada alasan baginya untuk merasa takut. Ia telah melalui pertarungan yang jauh lebih berat sebelum memasuki oktagon UFC. Dan tanpa disadarinya, ujian terbesar dalam karir profesionalnya ternyata sudah menunggu hanya beberapa bulan setelah debut tersebut. Satu kekalahan yang akan mengubah cara pandangnya terhadap dunia pertarungan untuk selamanya. Bagian 3. Kekalahan yang mengubah segalanya. Banyak orang hanya mengenal seorang juara melalui momen ketika tangannya diangkat oleh wasit. Mereka melihat sabuk juara, sorak-sorai ribuan penonton, serta deretan rekor yang menghiasi karier seorang atlet. Namun, sangat sedikit yang benar-benar memahami bahwa hampir setiap legenda pernah berada di titik terendah dalam hidupnya. Bagi Islam Makhachev, titik itu datang jauh lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Setelah bertahun-tahun berjuang di berbagai organisasi regional, Islam akhirnya mewujudkan impiannya dengan melakoni debut di UFC pada tahun 2015. Malam itu menjadi awal dari perjalanan yang telah ia impikan sejak kecil. Di balik layar, Abdul Manap Nurmagomedov dan Khabib Nurmagomedov percaya bahwa Islam memiliki seluruh kemampuan untuk menjadi juara dunia suatu hari nanti. Namun, mereka juga memahami satu hal. Di UFC, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap petarung adalah lawan terbaik yang pernah dihadapi. Setiap pertarungan dapat mengubah masa depan seorang atlet hanya dalam hitungan detik. Islam memulai langkahnya dengan baik. Ia menunjukkan kemampuan gulat yang luar biasa, ketenangan dalam mengambil keputusan, serta pengendalian jarak yang jauh melampaui pengalaman bertandingnya di level tertinggi. Banyak pengamat mulai melihat potensi besar dalam dirinya. Sebagian bahkan menyebutnya sebagai penerus gaya bertarung khas Dagestan yang telah mulai diperkenalkan oleh Khabib Nurmagomedov. Namun, kehidupan hampir tidak pernah memberikan jalan yang lurus menuju puncak. Pada Oktober 2015, Islam menghadapi petarung Brasil Adriano Martins. Di atas kertas, banyak yang menjagokan Islam untuk kembali meraih kemenangan. Ia tampil percaya diri, mengendalikan tempo, berusaha membaca pergerakan lawannya. Namun, hanya beberapa saat semuanya berubah. Sebuah pukulan kanan keras dari Adriano Martins mendarat tepat di sasaran. Islam terjatuh. Wasit menghentikan pertandingan. Untuk pertama kalinya dalam karier UFC, Islam Makhachev mengalami kekalahan melalui knockout. Arena mendadak sunyi. Begitu pula ruang ganti tim Dagestan. Tidak ada yang menyangka pertarungan itu akan berakhir secepat itu. Bagi seorang atlet muda, kekalahan seperti itu seringkali menjadi awal dari keraguan. Banyak karier menjanjikan yang tidak pernah benar-benar pulih setelah mengalami knockout brutal di usia muda.
Media mulai mempertanyakan apakah Islam benar-benar layak disebut sebagai calon juara. Sebagian penggemar bahkan mulai membandingkannya dengan Habib. Mereka bertanya-tanya apakah Islam mampu memenuhi ekspektasi yang begitu besar. Namun, justru pada momen itulah karakter Islam Makhachev benar-benar terlihat. Ia tidak mencari alasan, ia tidak menyalahkan keberuntungan, ia tidak menyalahkan wasit, ia tidak menyalahkan pelatih. Ia menerima kekalahan itu sepenuhnya sebagai tanggung jawabnya sendiri. Sesampainya di Dagestan, tidak ada konferensi pers yang dramatis. Tidak ada janji-janji besar di media. Islam hanya melakukan satu hal. Ia kembali berlatih. Abdul Manap Nurmagomedov tidak memarahi muridnya. Sebaliknya, ia mengajak Islam mengevaluasi seluruh pertarungan dengan tenang. Mereka memutar ulang rekaman pertandingan berkali-kali, menganalisis setiap gerakan, setiap langkah kaki, setiap posisi tangan, setiap kesalahan sekecil apapun. Di ruang latihan itu, kekalahan bukan dianggap sebagai akhir, melainkan sebagai guru terbaik. Abdul Manap selalu mengatakan bahwa seorang petarung tidak diukur dari seberapa sering ia menang. Seorang petarung diukur dari bagaimana ia merespon kekalahan. Islam mendengarkan setiap nasihat tersebut. Ia mulai memperbaiki pertahanannya, meningkatkan kemampuan striking, melatih reaksi terhadap serangan balik, mengembangkan teknik ground and pound, serta memperhalus transisi dari striking menuju gulat. Latihan yang sebelumnya sudah berat, kini menjadi jauh lebih berat. Setiap hari dimulai sebelum matahari terbit, berakhir ketika malam hampir tiba. Tidak ada jalan pintas, tidak ada hari libur, tidak ada ruang untuk rasa puas. Perubahan itu perlahan mulai terlihat. Islam kembali ke UFC dengan versi dirinya yang jauh lebih matang. Ia tidak lagi hanya mengandalkan kemampuan gulat. Permainan strikingnya berkembang pesat. Jabnya semakin tajam, tendangannya semakin berbahaya, pertahanannya semakin sulit ditembus, dan yang paling penting, ia menjadi jauh lebih sabar. Ia tidak lagi terburu-buru mengejar penyelesaian. Ia membiarkan pertarungan berkembang sesuai rencananya. Satu persatu lawan mulai dikalahkan. Setiap kemenangan membawa namanya naik perlahan dalam peringkat kelas ringan. Namun, anehnya kesempatan menghadapi lawan elit justru tidak kunjung datang. Banyak petarung papan atas enggan menerima pertarungan melawan Islam. Resikonya terlalu besar. Jika menang, mereka hanya mengalahkan petarung yang saat itu belum terlalu terkenal. Namun jika kalah, posisi mereka di klasemen akan hancur. Akibatnya, Islam harus menunggu lebih lama daripada kebanyakan calon penantang gelar. Bertahun-tahun ia terus bertarung tanpa banyak sorotan, tanpa promosi besar, tanpa konferensi pers yang dipenuhi kontroversi, tanpa perang kata-kata. Ia hanya terus menang dan terus menang. Sementara dunia lebih sibuk membicarakan petarung lain yang lebih vokal. Namun, di balik semua itu, tim Dagestan mengetahui satu hal. Islam sedang berkembang menjadi petarung yang jauh lebih lengkap dibandingkan sebelumnya. Pada tahun 2020, kecobaan terbesar kembali datang. Bukan di dalam oktagon, melainkan di luar arena. Abdul Manap Nurmagomedov, sosok yang telah membimbing Islam sejak remaja, meninggal dunia akibat komplikasi COVID-19. Kepergian Abdul Manap menjadi pukulan berat bagi seluruh tim. Bukan hanya karena mereka menghilangkan seorang pelatih, mereka kehilangan sosok ayah, guru, dan pemimpin. Islam sangat terpukul, begitu pula Habib. Namun, sebelum wafat, Abdul Manap memiliki satu mimpi yang belum sempat terwujud. Ia ingin melihat Islam Makhachev menjadi juara UFC. Setelah kepergian sang ayah, Habib mengambil tanggung jawab besar. Ia berjanji kepada keluarganya bahwa Islam akan dibawa menuju sabuk juara. Janji tersebut menjadi sumber motivasi baru bagi seluruh tim. Setiap latihan kini bukan hanya demi kemenangan, melainkan demi menghormati warisan seorang pelatih yang telah mengabdikan hidupnya untuk membentuk para juara. Seiring berjalannya waktu, kemenangan Islam semakin sulit dibantah.
Teknik gulatnya tetap menjadi senjata utama. Namun kini ia juga memiliki striking yang presisi, kemampuan submission kelas dunia, dan kecerdasan membaca pertarungan yang membuat lawan-lawan kesulitan menemukan celah. Banyak analis mulai mengatakan bahwa Islam bukan lagi sekedar murid Habib. Ia telah berkembang menjadi petarung dengan identitasnya sendiri. Lebih tenang, lebih efisien, dan lebih lengkap. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menunggu, kesempatan yang selama ini diimpikannya pun tiba. Sabuk juara kelas ringan UFC yang telah lama menjadi target ia, akhirnya berada dalam jangkauannya. Di hadapannya berdiri seorang petarung yang saat itu dianggap sebagai salah satu finisher paling berbahaya dalam sejarah UFC. Namanya adalah Charles Oliveira. Sebagian besar dunia meragukan bahwa Islam mampu mengalahkannya. Namun Islam Makhachev percaya pada satu hal yang selalu ia pegang sejak kecil. Kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Dan malam itu, seluruh dunia akhirnya akan menyaksikan lahirnya seorang juara baru. Bagian 4. Dari raja kelas ringan menuju juara dunia 2 divisi. Pada tanggal 22 Oktober 2022, di hadapan puluhan ribu penonton yang memadati Etihad Arena Abu Dhabi, seluruh perjalanan panjang Islam Makhachev akhirnya mencapai titik yang telah ia impikan sejak masih menjadi anak kecil di Dagestan. Di sudut oktagon, berdiri seorang pria yang membawa harapan seluruh tim Dagestan. Di belakangnya, tidak lagi terlihat sosok Abdul Manap Nurmagomedov. Namun, setiap teknik, setiap strategi, dan setiap prinsip yang diajarkannya seolah masih hidup di dalam diri murid-muridnya. Di seberang sana, berdiri seorang juara yang saat itu dianggap sebagai salah satu petarung paling berbahaya dalam sejarah divisi ringan, Charles Oliveira. Oliveira datang dengan rekor penyelesaian terbanyak dalam sejarah UFC. Ia telah menaklukkan nama-nama besar seperti Dustin Poirier, Justin Gaethje, dan Michael Chandler. Banyak pengamat meyakini bahwa kemampuan submission Oliveira akan menjadi ancaman terbesar yang pernah dihadapi Islam. Namun, Islam memasuki pertarungan itu tanpa sedikit pun rasa gentar. Sejak bel berbunyi, ia menunjukkan ketenangan yang selama bertahun-tahun menjadi ciri khasnya. Ia tidak terpancing oleh tekanan. Ia tidak terburu-buru mengejar penyelesaian. Ia menjalankan rencana pertandingan dengan disiplin yang hampir sempurna. Pada ronde pertama, Islam mampu mengimbangi bahkan mengungguli Oliveira di berbagai aspek pertarungan. Ia beberapa kali berhasil menjatuhkan sang mantan juara, mengendalikan posisi di bawah, dan memperlihatkan bahwa kemampuan grapplingnya mampu menandingi salah satu spesialis submission terbaik yang pernah dimiliki UFC. Memasuki ronde kedua, momen yang akan dikenang sepanjang sejarah akhirnya tiba. Islam melepaskan kombinasi pukulan yang membuat Oliveira kehilangan keseimbangan. Tanpa membuang waktu, ia segera mengambil posisi dominan dan mengunci arm triangle choke dengan presisi luar biasa. Beberapa detik kemudian, Charles Oliveira terpaksa melakukan tap. Arena bergemuruh. Wasit menghentikan pertandingan. Islam Makhachev resmi menjadi juara dunia kelas ringan UFC. Namun, momen yang paling menyentuh bukanlah ketika sabuk juara dipasangkan di pinggangnya, melainkan ketika ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Tidak ada selebrasi berlebihan, tidak ada teriakan penuh emosi. Ia hanya memanjatkan syukur kepada Allah. Kemudian, memeluk orang-orang yang selama ini berjalan bersamanya. Di balik senyum itu, terdapat perjalanan lebih dari 20 tahun yang akhirnya terbayar lunas. Malam itu, bukan hanya kemenangan Islam. Itu adalah kemenangan bagi keluarga kecilnya di Bursi. Bagi Abdul Manap Nurmagomedov yang telah mengabdikan hidupnya membangun generasi juara. Dan bagi seluruh masyarakat Dagestan yang percaya bahwa kerja keras akan selalu menemukan jalannya. Namun, menjadi juara ternyata bukan akhir dari perjalanan.
Justru sejak malam itu, tantangan yang lebih besar mulai mendatangi. Seluruh divisi kini mengincarnya. Semua petarung terbaik ingin merebut sabuk yang kini berada di pinggangnya. Islam memahami satu hal, meraih gelar memang sulit, tetapi mempertahankannya jauh lebih sulit. Ujian pertama datang ketika ia harus menghadapi Alexander Volkanovski, juara kelas bulu yang saat itu menduduki peringkat pertama pound for pound UFC. Banyak analis menyebut pertarungan tersebut sebagai duel dua petarung terbaik di dunia. Pada pertemuan pertama, Islam harus bekerja keras menghadapi kecerdasan, kecekatan, dan daya tahan luar biasa milik Volkanovski. Setelah 5 ronde yang sangat kompetitif, Islam mempertahankan gelarnya melalui kemenangan angka mutlak. Namun masih banyak pihak yang memperdebatkan hasil tersebut. Islam tidak membalas kritik itu dengan kata-kata. Ia memilih menjawabnya di dalam oktagon. Ketika Volkanovski menerima pertarungan ulang dengan waktu persiapan yang sangat singkat, Islam menunjukkan versi terbaiknya. Pada ronde pertama, ia membaca setiap pergerakan lawannya dengan tenang. Lalu sebuah tendangan kepala kiri menghantam tepat ke arah Volkanovski. Sang juara kelas bulu terjatuh. Islam segera menyelesaikan pertarungan melalui ground and pound. Hanya dalam hitungan detik, seluruh perdebatan berakhir. Salah satu penyelesaian paling spektakuler dalam karirnya, sekaligus mempertegas posisinya sebagai petarung terbaik di dunia saat itu. Dominasi Islam tidak berhenti di sana. Berikutnya datang Dustin Poirier, seorang veteran yang dikenal memiliki kemampuan tinju elit, serta pengalaman menghadapi hampir seluruh petarung terbaik di divisi ringan. Pertarungan itu berlangsung jauh lebih berat daripada yang diperkirakan banyak orang. Poirier beberapa kali berhasil memberikan tekanan. Ia memaksa Islam bekerja keras sepanjang pertandingan. Namun, seorang juara sejati selalu menemukan cara untuk menang. Pada ronde kelima, ketika stamina mulai menurun dan tekanan semakin besar, Islam kembali menunjukkan kualitas grappling kelas dunianya. Ia berhasil mengamankan kuncian submission yang memaksa Poirier menyerah. Sekali lagi, sabuk juara tetap berada di tangannya. Setelah kemenangan demi kemenangan itu, hampir tidak ada lagi yang meragukan statusnya. Islam Makhachev bukan hanya juara. Ia adalah penguasa divisi ringan, petarung nomor 1 pound for pound UFC, dan simbol baru dominasi Dagestan di dunia MMA. Namun, Islam merasa masih memiliki satu tugas yang belum selesai. Ia tidak ingin dikenal hanya sebagai juara kelas ringan. Ia ingin meninggalkan warisan yang akan bertahan jauh melampaui masa pensiunnya. Karena itulah, ia mengambil keputusan yang berani, naik ke divisi yang lebih tinggi untuk mengejar gelar juara dunia kedua. Banyak orang menganggap langkah tersebut terlalu berisiko. Ukuran tubuh yang lebih besar, kekuatan pukulan yang berbeda, dan tantangan baru yang belum pernah ia hadapi. Namun sepanjang hidup Islam, ia tidak pernah memilih jalan yang mudah. Ia percaya bahwa seorang juara tidak boleh takut menghadapi tantangan terbesar dalam kariernya. Dengan persiapan yang matang, disiplin khas Dagestan, serta pengalaman sebagai penguasa divisi ringan, Islam akhirnya berhasil menaklukkan tantangan tersebut. Malam itu, sejarah kembali tercipta. Islam Makhachev resmi menjadi juara dunia UFC di 2 divisi. Namanya bergabung dengan kelompok elit yang hanya dihuni oleh sedikit petarung sepanjang sejarah organisasi. Sebuah pencapaian yang dahulu mungkin terdengar mustahil bagi seorang anak kecil dari desa Bursi. Ironisnya, ketika seluruh dunia mulai memandangnya sebagai superstar global, kehidupan Islam justru hampir tidak berubah. Ia tetap kembali ke Dagestan setiap kali menyelesaikan pertarungan. Ia menghabiskan waktu bersama keluarganya, merawat peternakan, memberi makan domba, memeriksa lebih dari 20 ekor kuda miliknya. Ia pernah mengatakan bahwa setelah pensiun, ia ingin mengurus sendiri seluruh kudanya. Bukan karena ingin menghemat uang, tetapi karena ia benar-benar menikmati kehidupan yang sederhana. Di saat banyak atlet memamerkan kekayaan mereka sebagai simbol keberhasilan, Islam memilih menunjukkan bahwa kesuksesan tidak selalu harus terlihat.
Ia memahami bahwa uang dapat membeli kenyamanan, namun uang tidak pernah mampu membeli kedamaian hati. Ketika ditanya mengenai motivasinya selama berkarir, jawabannya selalu sama. Saya tidak berada di sini hanya untuk uang. Semua ini tentang warisan. Warisan yang ia maksud bukan hanya tentang rekor, bukan hanya tentang sabuk juara, melainkan tentang nilai-nilai yang diwariskan Abdul Manap Nurmagomedov, tentang disiplin, tentang keimanan, tentang kerja keras, dan tentang kerendahan hati. Hari ini, jutaan orang mengenal Islam Makhachev sebagai salah satu petarung terbaik dalam sejarah UFC. Mereka mengenalnya karena kemenangan-kemenangan besar, sabuk juara, dan rekor yang mengesankan. Namun, jika kita menelusuri seluruh perjalanan hidupnya dari awal hingga akhir, kita akan menyadari bahwa pencapaian terbesar Islam bukanlah menjadi juara dunia 2 divisi. Pencapaian terbesarnya adalah kemampuan Islam mempertahankan jati diri ketika dunia menawarkan segala bentuk kemewahan. Dari anut desa di pegunungan Dagestan, menjadi petugas keamanan demi membiayai latihan, bangkit dari satu-satunya kekalahan dalam karier UFC, menguasai divisi ringan, hingga akhirnya berdiri sebagai juara dunia di 2 divisi. Islam membuktikan bahwa kebesaran sejati tidak pernah dibangun oleh ketenaran atau kekayaan. Kebesaran dibangun oleh karakter. Dan karakter itulah yang membuat namanya akan terus dikenang. Bukan hanya sebagai seorang juara, tetapi sebagai simbol bahwa kerja keras, kesabaran, dan keimanan masih mampu mengantarkan seseorang dari sebuah desa kecil di Dagestan menuju puncak dunia.